Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa hurmatihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tetap terus melindungi kita, keluarga kita, anak saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Semoga pula Allah tetap terus memberikan kita keberkahan hidup karena kita taat kepada Allah, karena kita patuh terhadap Allah. Allah akan berikan ini sesuai dengan janjinya. Mudah-mudahan kita merasa ini adalah semua ini pemberian Allah yang pantas kita syukuri. Kemudian kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kelak kita sama-sama pulang bersama kita nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri yang abadi, negeri akhirat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan masuk surga. Bapak, saudara-saudara, pada kesempatan Jumat ini kami ingin menyampaikan khutbah Jumat kita tentang betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita ini. Begitu pentingnya sholat itu dilaksanakan 5 waktu sehari. Waktu-waktunya tertentu, seakan-akan waktunya itu memberi sinyal kepada kita, waktu itu adalah waktu untuk istirahat dan waktu untuk mencager qalbu kita ini, agar kita manusia ini tidak lupa dan tidak lalai. Allah berikan waktu 24 jam kepada kita. 8 jam kita bekerja, ada yang 7 jam bekerja. Tentu dengan bekerja itu kita butuh istirahat. Tidak terus menerus kita bekerja,
kita ini bukan mesin dan bukan robot. Kita ini manusia. Perlu istirahat. Perlu untuk menenangkan kalbu kita dan akal pikiran kita. Jadi untuk menenangkan kalbu kita, untuk mengembalikan fisik kita yang lelah, untuk mengembalikan pikiran kita yang betul lelah memikirkan sesuatu keduniaan ini yang tidak ada putus-putusnya, maka kita diingatkan 5 waktu itu. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu kita diingatkan. Waktu subuh kita diingatkan, waktunya sudah tentukan oleh syariat Allah, oleh agama Allah, ini waktunya. Begitu kumandang azan subuh, kita sudah siap. Kita sudah diingatkan betapa kita akan menjalankan suatu kewajiban kepada Allah, yakni salat subuh 2 rakaat. Diingatkan kita. Kenapa? Kita nggak mau tidur terus menerus. Kita khawatir nanti kalau tidur menerus kita mati. Kita nggak tahu ini. Nafas kita ini bukan kita yang miliki, tapi Allah yang miliki. Bapak saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi manfaat subuh juga Allah sampaikan ini, betapa di subuh itu luar biasa keutamaannya, manfaatnya. Secara kesehatan juga sehat untuk bangun subuh. Secara ekonomi kita juga diuntungkan cepat-cepat bangun subuh. Ini semua Allah sudah tentukan ini sesuai dengan kadar kemampuan dan keinginan untuk manusia itu, supaya manusia itu berjalan di relnya, berjalan sesuai dengan aturan Allah. Allah nggak pernah merugikan kita, Allah nggak pernah menjolimi kita. Itu waktu yang pas. Subuh diingatkan kita 2 rakaat itu. Cobalah bandingkan bagaimana kalau orang yang selalu bangun subuh dengan orang yang tidak bangun subuh. Kesehatannya pun juga sangat jauh sekali. Orang yang bangun subuh sehat tuh badannya, dibandingkan orang yang bangun jam 8, jam 9. Bapak-bapak, saudara-saudara, begitu juga zuhur, itu diingatkan. Semua aktivitas menjelang zuhur, Allahu Akbar, itu diingatkan azan itu, kita siap-siap. Agar kita kondisi kita memang fit nanti setelah zuhur. Itu Allah sudah tahu itu waktu-waktunya itu yang manusia itu butuhkan. Allah tahu. Tapi kayak ini dilanggar, macam sunatullah juga bapak-bapak, akan membahayakan kita, dan kita tidak akan pernah beruntung dan bahagia. Ini Allah berikan kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan maghrib, begitu dengan isya sebelum kita tidur. Itu diingatkan semua. Jangan melulu terus bekerja tanpa ingat Allah, tanpa tahu siapa Tuhannya, tanpa tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kan Islam memberikan kita jalan yang baik dan terbaik buat kita. 5 waktu itu jalan terbaik. Itulah sholat yang wajib. Itu wajib itu bagi kita. Kalau kita tinggalkan itu dosa. Nah sekarang bagaimana itu juga bukan hanya sekedar wajib, tapi menguntungkan kita. Siapapun yang melakukan itu menguntungkan kita. Kita nggak mau rugi kan dalam hidup ini. Itu menguntungkan.
Jadi Allah tetapkan waktu-waktu sholat yang wajib, itu menguntungkan kita, bukan merugikan atau membuat beban, susah. Kok rasanya berat kali 5 waktu ini kita? Jangan. Allah yang maha tahu. Itulah jalan hidup kita, itulah kehidupan kita yang harus kita lalui. Coba bayangkan manusia tidak ada henti-hentinya, 24 jam terus bekerja. Bayangkan itu, macam apa kehidupan manusia itu. Bapak, saudara-saudara, nah oleh karena itu mari kita pahami, ini baru saja kita membicarakan waktunya, manfaatnya, belum lagi pelaksanaannya, yakni sholat. Sholat itu nggak sekedar kita melulu hanya melunturkan kewajiban kita. Kita selesai sholat, sudah selesai. Tidak, bapak-bapak, saudara-saudara. Kita ingin memetik manfaat, keberuntungan dalam sholat 5 waktu itu. Terlebih-lebih kita penanggung jawab sepenuhnya keluarga. Laki-laki sholatnya di masjid. Itu untuk apa? Untuk manfaatnya besar yang kita kejar dan keutamaannya bila dibandingkan kita sholat sendiri. Kita di Sibolga ini masjid setiap kampung ada, hampir ada semua, nggak susah dah. Bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat, jadi sholat itu, bapak, saudara-saudara, bukan sekedar kita sekali lagi hanya melunturkan kewajiban kita, sudah sholat, sudah selesai. Tidak. Sholat itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, kita menghadap Allah, Tuhan satu-satunya yang kita sembah, Tuhan satu-satunya yang kita harapkan. Keselamatan untuk kita, keberkahan untuk kita, rezeki yang melimpah, itu yang semua kita harapkan. Keselamatan hidup bagi kita, itu yang kita inginkan. Adakah itu semua? Ada dalam sholat, pas. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari. Bukankah sholat itu adalah zikir dan doa? Coba kita kembali melihat sholat kita dulu. Bukankah itu sholat, zikir dan doa? Begitu kita tegak, kita ucapkan Allahu Akbar. Itu yang pertama sekali kita ucapkan Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram, bukan takbiran? Karena sesuai Rasulullah, tuntunan Rasulullah menyampaikan kepada kita, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa yang kita ucapkan itu dalam keadaan sholat Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram, itu adalah wa tahrim muha at-takbir. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa yang mengharamkan hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir. Sekali lagi, yang diharamkan atau yang mengharamkan hal-hal di luar sholat itu namanya ucapan takbir. Itulah takbiratul ihram. Jadi waktu kita sampaikan Allahu Akbar, hanya Allah yang masuk, yang kita ingat, yang kita fokus dan konsentrasi, karena ada harapan kita kepadanya, bukan yang lain. Kalau Bapak misalnya harapan lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, karena kita ingin jadi orang baik, bukan. Kita ini berdoa kepada Allah di dalam sholat itulah. Bapak, saudara-saudara, apa sih doanya kalau sudah takbir, zikir? Nah, kita bacalah itu. Pertama saja namanya doa iftitah.
Udah doa iftitah, doa pembuka. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajah tu wajah iya seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati seterusnya. Apa enggak doa? Allahu akbar kabira. Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Itu kita puji dulu Allah. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian yang begitu banyak untukmu ya Allah. Itu kita puji ma Allah. Ini wajahku, ini wajahku ini kuhadapkan pada Engkau ya Allah. Kita keadaan letih, kita keadaan capek, pikiran kita capek. Mari kita curhat kepada Allah. Sampaikan. Minta sama Allah langsung. Dalam keadaan kita suci, dalam keadaan kita langsung kepada Allah tanpa perantara. Kita langsung menghadap Allah. Kita saksikan muka kita ini, wajah kita ini wajah tu wajah iya. Kuhadapkan wajahku ini kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Kita nyatakan seterusnya kekuasaannya agar kita tahu Allah itu siapa. Bukan kita pemilik ini, tapi Allah yang memiliki. Kita hak untuk meminta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayaya. Sesungguhnya ibadahku, matiku, sesungguhnya ibadahku, sholatku, matiku, hidupku lillahi ta'ala, untuk Allah. Baru kamu minta. Apa yang kamu minta? Itulah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu Allah jamin kalau kamu paham bacanya, kamu juga bacanya juga baik, mengerti surah Al-Fatihah itu. Kamu minta ihdinas siratal mustaqim, kamu hayati sebentar. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah. Kok gelap kali hidupku ini ya Allah. Kok susah kali hidupku ini ya Allah. Minta kau itu situ. Ini Allah jamin. Karena khutbah singkat kita nggak perlu kita sampaikan ini, hanya singkat-singkat saja. Tapi itulah di surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah itu Allah jamin apabila kita minta. Itu doa, minta saja. Apalagi doa kita dalam sholat, duduk, bacaan duduk di antara dua sujud. 8 macam kita minta. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warjuni wa'afini wa'fu'ani. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, beri aku rahmat ya Allah. Padahal waktu ini ya Allah, berikan rahmat, kasih sayangmu ya Allah. Warhamni wajburni, beri aku kecukupan ya Allah. Kurang betul ya Allah, jangan sungkap-sungkap lagi. Kalau sama Allah lagi nggak ada lagi. Bilang berapa, minta langsung sama Allah. Nggak perlu merengek-merengek. Daripada merengek menangis kepada manusia, akhirnya hoak, bohong. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, itu manusia. Padahal dia jolim, tapi dia sampaikan kepada atasannya dia dijolimi. Ya Allah, bohong. Dirangkul atasannya, nangis minta tolong, menangis minta tolong, bahwa dirinya dijolimi. Padahal itu bohong, hoak. Siapa itu? Saudara-saudara yang tahu itu berita yang viral sekarang ini. Kita sama Allah nggak gitu. Kita harus merengek, menangis, minta betul sama Allah. Karena Allah Tuhan kita, Dia yang maha adil, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Dan kita sebenarnya nggak boleh seujon. Orang yang tidak seujon dengan Allah itu ilmunya udah mantap, marifatnya itu udah luar biasa itu. Dia nggak seujon dengan Allah, itu mantap marifatnya. Bahwa dia betul-betul kenal nama Allah itu siapa. Dia tahu Allah itu yang terbaik dia berikan. Apapun yang diberikan itu terbaik. Apapun ujiannya itu ujian Allah berikan kepada kita, kita mampu. Kita akan dipilih menjadi manusia-manusia pilihan
Kalau kita diuji lebih berat daripada saudara-saudara kita. Itu orang yang marifat kepada Allah. Itu orang yang pandai dia mengenal Allah. Itu semua dalam sholat, Bapak-bapak, sholat. Warjaburni, warfa'ni, angkat derajatku, kemuliaanku ya Allah. Angkat. Wahdini, beri aku hidayah, petunjuk. Warjubni, beri aku rezeki. Sampaikan rezeki itu. Belum mantap juga kita baca di antara dua sujud. Dalam sujud terakhir kamu baca itu. Karena Allah, karena Rasulullah menuntun kita. Jangan lupa, sujud terakhir itu mintalah betul-betul kepada Allah. Sedekat-dekatnya kita sama Allah pada saat kita sujud, maka perbanyaklah aksiru doa, perbanyaklah doa. Ditekankan lagi di dalam sujud, dalam hati baca, ya Allah aku butuh rezeki, aku butuh uang, anakku sakit, anakku mau sekolah, aku butuh betul. Sudahkah seperti itu kita sama Allah minta? Saya jamin dan kita jamin Allah nggak melingkari janji, pasti Allah beri itu. Tapi kita kok sungkan, tapi kita masa kok nggak yakin, masih ragu. Saudara-saudara kita yang tidak bersama kita sholat di sini, itu mereka ragu terhadap keagungan pemberian Allah. Dan kita yang sudah di dalamnya janganlah ragu. Apa ini hari yang mau kita minta? Minta sama Allah. Ini Jumat berkah. Minta sama Allah. Jangan gak ada minta. Begitu kita selesai sholat, udah selesai, udah. Gak ada hikmahnya, gak ada yang memengkas, gak ada yang meminta. Udah menjalankan saja sholat. Apa itu? Gak begitu kita. Kita berhadapan sama pencipta Allah. Tentu kita mau minta. Minta kita. Tengadahkan tangan kita kepada Allah. Inilah kelemahan kita. Sehingga berat sholat itu 5 waktu. Berat. Kenapa? Belum dijalankan sudah seujon. Belum dijalankan sudah negatif thinking sama Allah. Itu istilah sekarang. Alah, apa sholat? Buang-buang waktu. Beban. Ya beban. Kenapa beban? Karena doanya seolah-olah nggak dikabulkan, permintaan nggak dikabulkan. Beban, memang pikirannya jadi beban. Karena belum tahu, belum kenal Allah dia. Mana mungkin Allah nggak kasih kalau kita sudah tenagakan tangan? Mana mungkin? Mungkin karena kolbunya, mungkin karena hatinya. Nggak minta dia sama Allah sebenarnya. Atau karena perbuatan masih penuh maksiat. Mana mungkin perbuatan masih penuh maksiat, hati masih kotor, hati yang masih penuh dengki, dendam, sombong, hatinya kotor lah. Mana mungkin? Itu bersihkan dulu. Nah kita ini sudah bersih di semua nampaknya kita ini di masjid yang sholat Jumat ini. Dan kalbu yang bersih ini dengan hati yang ikhlas ini kita panjatkan, kita minta kepada Allah. Ini yang selalu. Mana mungkin Pak 5 waktu kita minta terus menerus Allah nggak berikan. Merengek-rengek kita, menangis-nangis, toh kita juga dikasih. Anak kita punya anak, karena nakal kita pukul, nangis anak kita, lalu kita keluarkan anak kita. Begitu nangis terus menerus di depan pintu sampai dia tertidur. Adakah orang tua tega lagi masih mengeluarkan anaknya, tidak masukkan lagi ke rumah? Pasti dia gendong anak itu, dia masukkan. Itu sayangnya orang tua. Gak sampai hati manusia punya anak kalau anak yang dibiarkan terus. Begitu diam, tertidur di depan pintu, dia peluk anaknya, dia menangis. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya anak yang soleh, murah rezeki ya Allah. Itu
Bukan lagi kata-kata caci, bukan lagi kata-kata kotor, bukan lagi kata-kata yang jahat untuk anaknya. Yang ada hanya doa. Tadi itu pembelajaran namanya. Pembelajaran anak-anakku. Itu namanya pembelajaran. Gurumu, orang tuamu, ulama, ustadz itu begitu memberi pelajaran kepada kita. Sayang, apalagi Allah. Allah pun tak disembah satu kampung pun gak merasa rugi Allah. Tidak merasa tersinggung. Gak merasa turun jabatan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Enggak. Tetap dia terima. Tetap dia buka pintu taubat kepada manusia ini. Tetap dia berharap manusia ini agar sujud di hadapannya. Tangannya ditengadahkannya. Siapa gak senang melihat seperti itu ya Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, itulah manfaat sholat itu 5 waktu terus menerus itu kita laksanakan. Jadi orang yang tahu seperti ini, dan ini sudah kami sampaikan, gak lagi berat dia untuk sholat. Begitu diingatkan azan, dia sudah siap-siap untuk bergegas. Karena itu adalah panggilan Allah, panggilan kemuliaan. Gak sekedar itu aku akan minta sama Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi oleh karena itu Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu kata Allah. Jadi oleh karena itu, mari kita jadikan salat ini sebagai yang sangat penting bagi kita, dan kita utamakan itu sholat, dan betul-betul di dalam sholat itu kita minta, kita harapkan kepada Allah permintaan apa saja yang kita minta, dari mulai sakit, dari mulai harta, rezeki, pangkat, jabatan, apapun kemudahan-kemudahan yang kita inginkan, minta saja kepada Allah. Dahulukan itu minta sama Allah, baru kita berusaha ikhtiar kepada manusia. Itulah kita manusia yang ingin manusia-manusia baik di hadapan Allah, dan inilah manusia-manusia yang betul-betul paham tentang sholat. Jadi dia tutup sholatnya dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Ucapan itu tidak lain adalah ucapan doa, ucapan keselamatan bagi kita. Saat kita menoleh ke kanan, itu artinya keselamatan kita inginkan kepada keluarga kita, anak kita. Dan saat kita ke kiri, kita mendoakan keselamatan, keberkahan buat masyarakat, buat tetangga kita, buat teman-teman kita. Orang yang seperti ini adalah orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita paham ini Bapak, saudara-saudara. Semoga sholat yang kita tegakkan di hadapan Allah ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Gak sekedar membuang kewajiban saja, sholat sudah selesai. Tidak. Lagi pula kita ini di masjid yang mulia ini, di hadapan Allah, dan disaksikan begitu banyak yang saksi kepada kita. Apalagi tentu ini kesempatan, waktu-waktu ini jangan kita buang-buang waktu lagi. Dan waktu 5 waktu itu jangan kita buang-buangkan waktu itu. Begitu kamu buang waktu itu, tidak ada lagi kesempatanmu untuk mengulangi atau setback ke belakang. Tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita mau jadi manusia beruntung, manfaatkan sholat ini. Manfaatkanlah benar-benar sholat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa idzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzikum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillah.